Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. Before I start today as usual ya, as you can see teman-teman ya, ini saya ada talentan yang bulut ya kali ini teman-teman ya. Sebenarnya saya udah pernah kasih lihat di video sebelumnya teman-teman ya. Cuman kali ini mau kasih lagi lihat ya teman-teman, ini apa nih, kita punya yang warna merah sama putih teman-teman ini ya. Ini diameternya 45 cm ya, sama dua-duanya ya, merah sama putih. Dia tebalnya 10 cm teman-teman ya. Ini permukaan juga udah grip surface ya, yang kasar teman-teman ya, depan sama belakang teman-teman ya, merah juga sama ya, depan sama belakang. Jadi dia kasar permukaannya, bisa lebih gampang untuk motong teman-teman ya. Ini kita langsung di molding cast langsung as one whole piece ya, dari pabrik langsung teman-teman ya. Jadi kita udah nggak potong lagi di Indonesia teman-teman ya. Begitu kita bikin langsung dari pabrik, karena ini ukuran yang agak umum ya, 45 cm ya, tebelnya 10 cm. Jadi udah kebanyakan pakai banyak di hotel sama di restoran sama di pabrik-pabrik makanan, pabrik-pabrik daging sama makanan teman-teman ya. Ini merah sama putih ya. Ini nanti saya kasih linknya, kita sudah ada di Tokopedia juga teman-teman ya, di Tokopedia. Nanti saya kasih link produk linknya di description box juga teman-teman ya. Oke, ini saya mau bicara dikit teman-teman mengenai kasus yang kemarin ini ya, yang baru terjadi ya, mengenai itu bayi yang tertukar teman-teman, yang di Bogor itu ya, yang siapa namanya, yang bayi yang tertukar itu. Kenapa saya mau bicara mengenai ini ya teman-teman? Saya juga sedikit ada pengalaman pribadi lah teman-teman yang mengenai ini ya. Begitu, walaupun memang nggak begitu sama, tapi agak-agak mirip ya teman-teman. Ya kan? Saya rasa by now kita semua udah pada tahu lah ya kasus itu teman-teman ya. Ini beritanya udah ada di mana-mana ya. Nah, si ibu itu juga ingin, sebenarnya mungkin dia karena insting dia sebagai ibu ya, dia udah mulai, maksudnya dia merasa tuh bayinya tuh beda teman-teman, dari hari pertama sama hari kedua ya pas dia menyusui ya. Begitu sampai dia benar-benar tuh ngambil tes DNA teman-teman. Nah, setelah dia merasa tuh curiga aja tuh tambah bener ya, dengan pas dia lihat di tag name tagnya yang di kaki bayinya itu, ternyata tuh bukan nama ibu dia, bukan nama dia ya, nama yang ibunya yang satu lagi yang tertukar itu teman-teman ya kan. Begitu, mungkin ini sedikit ya, saya cuman sebenarnya ini kayaknya udah ketahuan teman-teman, ini kelalaian dari pihak dari rumah sakit teman-teman ya kan. Nah, kenapa tuh susternya atau mungkin ya pegawainya di rumah sakit itu harusnya dia tidak boleh terjadi teman-teman, ini hal yang fatal sekali ya teman-teman ya. Begitu. Sebenarnya dulu saya juga waktu adik saya yang paling kecil ya, yang nomor 4 ya teman-teman ya, waktu saya juga lahir, dia lahir ya. Memang sih bukan lahir di sini ya teman-teman, tapi kan waktu itu pada saat itu saya udah cukup lumayan dewasa teman-teman, jadi saya bisa ngeliat, oh ini adik saya lahir, adik kandung saya lahir ya. Jadi saya lihat mama saya, mama papa saya juga ada di rumah sakit ya. Waktu itu papa saya cuma mau kasih cerita dikit teman-teman ya. Papa saya waktu itu kan memang juga kita bukan ada di Indonesia teman-teman, waktu itu lagi ada di luar lah ya. Pas kejadian yang Mei 98 itu lah sebenarnya ya, waktu tahun ini kejadian, waktu itu kita ada di luar tahun 99 teman-teman ya. Dan itu juga baik. Jadi adik saya waktu lahir di negara luar teman-teman, bukan di Indonesia lah ya, di negara barat lah ya, begitu ya kan. Jadi papa saya juga waktu itu harus kerja, nah saya juga sambil sekolah juga, tapi saya udah cukup lumayan besar teman-teman ya. Jadi saya sama mama saya waktu di rumah sakit, mama saya waktu itu juga habis dioperasi ya, jadi sesar juga ya, operasi teman-teman. Jadi dia tuh pingsan ya, dia pingsan nggak tahu apa-apa. Jadi cuma saya sendiri waktu itu ya di sana di rumah sakit, temenin mama saya habis dia melahirkan, operasi di dalam. Nah, terus jadi babynya itu juga dikeluarin langsung dari kamar operasi itu, langsung mama saya keluar teman-teman, terus babynya juga langsung dikeluarin teman-teman. Jadi mama saya udah lagi pingsan lah, jadi kan dia kan dibius lah sesar, jadi dia pingsan, dia nggak tahu apa-apa, ditaruh di kamar gitu. Jadi dia mana bisa tahu babynya kelihatan apa juga, udah nggak ini ya teman-teman. Jadi terus teman saya dong yang saya ngeliat, oh itu babynya begitu ya. Nah udah gitu udah, nah jadi sampai ya harus dibersihin segala macam, habis itu baru diantarin ke babynya, baru diantarin ke kamar gitu teman-teman ya kan. Sampai ya mungkin sampai jam tidur atau gimana harus dibalikin lagi ke tempat ruangan bayi teman-teman ya kan. Kadang saya pribadi sendiri saya ngeliat begitu banyak bayi teman-teman ya, misalnya di rumah sakit ya, begitu yang bayi baru lahir begitu banyak ya, misalnya ada puluhan, misalnya kayak bangsa ada 25 atau 30 bayi gitu teman-teman. Kadang kita juga agak sedikit masa khawatir ya kan. Kita ngeliat begitu banyak, takutnya babynya ketukar atau enggak gitu ya, kita juga takut juga, khawatir. Nama suster, namanya manusia, juga bisa, namanya sesempurna bagaimanapun pasti bisa teledor, bisa miss out, atau bisa kelupaan, atau bisa pikun, atau bagaimana ya teman-teman ya kan. Itu kan pasti udah ada pasti human error ya, begitu ya. Saya juga khawatir ya kan. Tapi waktu itu kan kebanyakan ya bayinya itu kan waktu itu ada di negara barat ya. Jadi
kebanyakan tuh bayinya bayi orang bule teman-teman, bayi orang bule. Jadi kita masih agak bisa bedain lah bayi orang anak Asia sama bayi orang anak bule, masih bisa di jauh berbeda teman-teman ya kan. Teman-teman juga bisa lihat lah ya bedanya lah ya begitu. Jadi saya nggak begitu khawatir. Kalau begitu adik saya juga tambah gede dia juga tambah kelihatan lah ya, ada kemiripan antara papa saya mama saya itu sama kita orang saudara-saudara juga adalah kemiripan. Jadi kita nggak begitu khawatir teman-teman ya kan. Tapi ya itu saya cuma mau sharing di kita teman-teman di luar. Tapi hati saya tuh saya selalu nggak bisa full percaya 100% ya teman-teman. Jadi antara satu bayi adik saya ini di antara kurang lebih ada 30 bayi, kamar begitu banyak yang begitu ramai bayinya. Jadi kita juga agak khawatir ya, bener nggak? Ya kan begitu. Apalagi pas kalau udah malam, udah mau dibalikin ke ruangan sana atau gimana kan nggak boleh sama mamanya gitu ya. Nah mamanya juga mau istirahat lah ya gitu. Jadi bayinya harus dibalikin. Itu juga kita agak rasa khawatir teman-teman ya kan. Atau kita takutnya misal kayak kasus di tempat lain, misal bayinya dicuri lah, ya kan, atau bayinya hilang lah ya kan, atau bagaimana, itu kan semua bisa terjadi teman-teman ya kan. Ada orang kalau mau niat jahat di rumah sakit kayak begitu pasti kan ya mungkin bayinya dicuri atau bagaimana tiba-tiba hilang ya bayi kita ya kan, itu kan rasanya gimana, benar nggak? Seaman-amannya atau seakurat mungkin itu pasti ada kejadian lah ya, antara ya mungkin bayinya ketuker lah kayak kejadian ini yang di Bogor ini ya, kalau nggak bayinya hilang lah atau bayinya dicuri lah atau bagaimana ya kan teman-teman ya kan. Nah, orang yang ingin punya anak nggak bisa punya anak mungkin desperate ya, jadi ya dia pikir-pikir dia curi bayi aja deh atau bagaimana ya kan begitu. Ini kasus ini yang di Bogor ini cuma kasus yang terkelihatan ya, yang terlaporkan di media dan di TV teman-teman. Kalau yang kasus-kasus lain gimana? Kita juga nggak tahu kan, begitu. Nah, ini juga ada satu contoh lagi teman-teman. Adik saya kan kita orang, saya sih 4 bersaudara teman-teman ya. Tapi kita nggak semuanya mirip gitu teman-teman. Mungkin saya yang kedua sama nomor 4 ya. Nomor 3 ini adik saya agak sedikit aneh, dia punya feature gitu mungkin ya teman-teman. Jadi pas dia kecil, kebanyakan hidung kita kan agak besar teman-teman ya. Hidung kita semua agak besar, mama saya, papa saya. Jadi ini adik saya nomor 3 ini hidungnya agak kecil, teman-teman. Udah gitu kita orang agak putih ya, mama saya papa saya memang agak fair kulit, warna kulitnya. Nah ini yang nomor 3 ini kulitnya agak hitam teman-teman, agak gelap lah ya, dia lebih hitaman antara kita berempat lah teman-teman begitu ya kan. Nah itu pun papa saya masih nuduh loh, masih pernah nuduh mama saya, dia bilang ya cuman ya nuduh, bilang ini anak kita atau bukan begitu teman-teman. Pernah sampai begitu, saya juga mama saya pernah ceritain kok hidungnya kok kayak begitu, udah hidungnya tuh sampai waktu masih baby ya, sampai hidungnya, batang hidung sini sampai masuk teman-teman, sampai pesek banget lah, namanya pesek banget sampai masuk gitu teman-teman ya kan. Kalau kita orang mungkin yang lain, kita yang 3 lainnya sama saya termasuk, jadi masih ada batang hidung teman-teman ya begitu. Jadi itu pun papa saya sampai bilang ini apa bayi kita bukan ya, apa bayinya ketukar atau enggak ya. Berarti mama saya bilang apa gila ya kan, atau gimana gitu ya kan. Nah mama saya masih bilang nggak mungkin lah ya kan begitu. Jadi memang yang nomor 3 teman-teman yang saudara saya, dia agak sedikit feature dia agak sedikit beda, mirip tapi ya agak sedikit beda lah paling antara kita berempat ya begitu, dengan dari hidungnya, dari dia punya gendutnya juga ya, gedenya badan dia ya begitu ya kan. Jadi itu pun papa saya juga, makanya saya masih ingat ini kejadiannya teman-teman. Papa saya bilang ini kok ini benar kan nih bayinya gitu, atau ketukar atau bagaimana gitu kan. Nah itu pun dia punya firasat atau punya perasaan begitu gitu teman-teman ya kan. Nah tapi mama saya bilang enggak, kayaknya benar gitu kayaknya. Nah, tapi pas dia udah sumuran, kita orang sekarang udah dewasa teman-teman, jadi memang ada sedikit kemiripan begitu ya kan. Saya kenapa cerita begini teman-teman, saya cuma agak kasihan sebenarnya sama si ibu itu ya, yang di Bogor itu ya, ketukar ya. Dia kayaknya mungkin firasat dia tuh benar ya, ternyata ya dia yang tadinya dia pikir nah, mungkin ini nggak mungkin terjadi sama saya, ternyata benar-benar bisa kejadian begitu ya kan. Nah sampai si ibunya yang satu lagi mungkin dia juga nggak bisa terima lah ya, yang si ibunya ketukar, yang ibu B ya kan. Nah, ini kan yang ibu A nya ini yang melapor. Nah dia merasa tuh secara mental ya sama emosi dia belum bisa terima ya, itu yang dilaporkan teman-teman. Saya juga mengerti ya kenapa ya, kita udah pegang bayi, anggap ini anak kita selama hampir setahun ya, katanya setahun ya, tiba-tiba dibilang oh ini salah bayi loh, ini bukan bayi kamu ya kan. Mati lo rasanya bagaimana teman-teman. Saya juga memikirkan misal kalau ada saya yang lahir di luar itu ya, nah, terus tiba-tiba dia ketukar sama bayi Asia, orang Asia, bayi yang lain misalnya ya, terus tiba-tiba oke setahun mungkin masih belum begitu kelihatan, mungkin setelah beberapa tahun misalnya ya, kayak adalah mungkin di film-film begitulah ya, yang pernah ada dicerita gitu ya, film-film drama itu. Nah terus oh ini ternyata ini bukan adik saya gitu, ketukar ya kan, sama yang nggak tahu sama bayi yang mana, yang lain lagi yang ada di negara itu misalnya. Terus saya harus cari dia, nah ini juga ternyata salah orang atau bagaimana, itu rasanya gimana teman-teman ya kan. Rasanya tuh benar-benar kan menyedihkan sekali ya, kecewa sekali iya ya kan, yang harusnya nih bukan adik kandung atau bukan saudara kandung ternyata ketukar atau bagaimana teman-teman ya kan. Apalagi kalau misalnya kita mengetahui adik kita ini ya yang ketukar ini, atau saudara kita atau anak kita ini anaknya baik ya. Kalau anaknya mungkin nggak baik atau bagaimana, kita rasanya nggak begitu sakit ya ditukar atau bagaimana. Tapi kalau kita anaknya baik, anaknya misal pintar sekolahnya, anaknya juga cakep bagus ya kan, dari perawakannya, terus tiba-tiba kita dikasih tahu
oh ini bukan lo, ini bukan adik kamu sebenarnya, ini ketukar sama dulu, ya kan? Apa nggak hancur perasaan hatinya teman-teman, ya kan? Saya cuma ngebayangin si ibu itu ya, mungkin si ibu A dia udah punya firasat dari awal lah yang apa-apa. Yang si ibu B-nya itu pasti kan dia hancur banget perasaannya, ya ampun ini anak udah saya nyusuin selama ini, saya sayangin dia, suami istri apa semua udah anggap dia benar-benar udah full menyayangi, itu tiba-tiba oh ini salah lo, ketukar ternyata. Dan kalau saya jadi dia, saya benar-benar saya bisa kesel banget ya teman-teman ya kan, pasti ini gara-gara cuman kelalaian pihak rumah sakit ya, ini bisa terjadi teman-teman ya kan. Bayangin kalau orang lain yang nggak tahu bagaimana. Ini yang untung si ibu ini dia masih pintar ya, dia masih mau berani invest, buang uang, ambil tes DNA ya kan, baru ketahuan. Kalau yang orang-orang lain gimana? Yang orang lain mungkin nggak tahu sama sekali, ya kan? Ternyata tuh anaknya tuh ketukar atau bagaimana ya kan? Itu benar-benar sangat menyedihkan teman-teman, ya kan? Ini kenapa ya rumah sakit kayak klinik apa? Sebenarnya saya juga ada satu jadi contoh kejadian ini benar-benar terjadi teman-teman ya. Mama saya dulu pernah ambil darah, ya ambil tes darah. Adik saya waktu ada yang demam, adik saya waktu kira demam berdarah teman-teman ya kan? Karena dia demam terus. Tapi sedemam-demam dia anak ini masih lincah lah ya, adik saya pernah lah dibawa ke ini dokter atau ke klinik gitu ya, dia masih lincah, masih lompat-lompat, masih ketawa-ketawa gitu, walaupun dia badannya demam teman-teman ya kan, dia masih lincah. Tapi di hasil tes darahnya waktu ke laboratorium ya, dia bilang anak ini demam, udah harus diinfus di rumah sakit gitu. Tapi mama saya bilang kok aneh, anak saya memang demam bener, tapi pas tes darah itu bilang demam berdarah, padahal kan memang ya, tapi demam berdarah maksudnya kasusnya udah harusnya parah gitu, karena dari tes darahnya gitu ya, harusnya anak ini udah harus cepet-cepet diinfus gitu, masuk rumah sakit gitu, karena nilai demam berdarah trombosit itu tuh rendah sekali. Tapi mama saya bingung, anak masih lompat-lompat, masih lincah begitu, masih ketawa hahi atau bagaimana. Nah terus ternyata teman-teman ya, itu ketukar hasil darah aja, itu tes laboratorium aja bisa ketukar loh, ya kan. Jadi ada satu lagi di ruangan itu anaknya udah diem, udah lemes, udah nggak ada tenaga teman-teman. Badannya juga, kata mama saya badannya lebih kecilan, sampai demam, sampai dipelokin sama mamanya, udah nggak ada tenaga, udah lemes. Tapi pas hasil tes darahnya dia bilang tuh anak nggak apa-apa teman-teman ya kan. Maksudnya cuma hanya perlu minum obat doang aja, udah nggak apa-apa gitu teman-teman. Jadi itu pun hasil darah tes aja bisa ketukar, bikin mama saya itu panik ya. Yang satu lagi yang harusnya panik, jadi dia ngaku dia jadi berasa oh nggak apa-apa gitu kan. Itu kan benar-benar itu kalau begitu itu gimana gitu teman-teman sistem di sini gitu. Saya bukan ngatain ya, itu udah satu contoh loh, tes darah bisa ketukar ya. Adik saya masih kecil begitu, dia cepat-cepat suruh adik saya itu masuk ke rumah sakit, langsung diinfus karena udah parah banget demam berdarah teman-teman ya. Yang satu lagi ketukar ya kan. Jadi itu benar-benar itu udah sistemnya benar-benar di sini gimana ya, unreliable gitu teman-teman. Kita sebagai manusia punya akal sehat, kita harus bisa ngeliat teman-teman ya, dan kita nggak bisa full percaya sistemnya rumah sakit atau gimana kesehatan itu di sini gitu teman-teman. Kalau itu menurut saya itu, karena saya udah berkali-kali saya ngeliat oke, ini kejadian ini ya, kejadian lagi yang lain apa bagaimana, terus ini lagi kejadian yang dilaporkan ya. Makanya saya bikin video ini, kenapa teman-teman, kita harus punya akal sehat dan kepintaran kita lah. Kayak saya tuh thumbs up sama si ibu itu ya, si ibu siapa tuh, yang si ibu namanya Ibu Siti yang di Bogor itu, yang laporin tes DNA apa segala macam. Jadi dari sisi akal sehat dia, emosi dan mental dia udah siap gitu teman-teman, bahwa ini tuh ternyata tuh ini memang bukan anaknya dia ya. Untung yang di atas Tuhan juga maha tahu ya. Jadi dikasih punya insting dia, we call it like a mother's instinct ya teman-teman ya, motherly instinct ya, sama si ibu itu ya, begitu. Baru kasus ini baru terungkap, terbongkar gitu teman-teman ya kan. Begitu aja sih ya kan. Saya cuma ada rasa kagum teman-teman sama dia ya, dan juga ini sebagai satu contoh ya, bahwa kita tuh nggak bisa tuh kita percaya full sama sistem yang ada di sini gitu teman-teman ya kan. Maksud dari sisi apa, nanti kalau misalnya bisa punya anak atau bagaimana ya, rumah sakit atau bahkan tes darah pun ya, itu bisa ketukar ternyata itu teman-teman ya. Itu aja deh, saya cuma hanya mau kasih tahu aja, mau sharingnya teman-teman ya. Harap video ini bisa berguna ya, kalau teman-teman don't mind bisa subscribe, share sama komen juga teman-teman ya. Oke, thank you for watching.